Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi kelas 5 ya, yaitu tentang tema 1, khususnya mata pelajaran IPA. Nah, pada materi hari ini kita akan membahas tentang organ gerak. Nah, adik-adik, sebelum saya lanjutkan, pasti kalian sudah paham ya, apa itu organ gerak? Tentu saja bagian-bagian tubuh yang bisa kita gunakan sebagai penggerak ya, namanya adalah organ gerak. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak pembahasan di materi berikutnya. Organ gerak hewan. Nah, ini pada submateri yang kita bahas nanti ya. Kemudian materi hari ini adalah alat gerak hewan dan manusia. Tahukah anak-anak bahwa alat gerak hewan dan manusia itu ada berapa? Ya, ada 2. Nah, apa itu? Apakah kaki dan tangan? Bukan ya, salah. Kaki dan tangan itu bukan alat gerak. Nah, alat gerak pada hewan dan manusia itu ada 2, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Nah, ingat ya, bukan tangan dan bukan kaki, tapi alat gerak itu yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Maksudnya bagaimana? Alat gerak aktif itu yaitu seperti otot. Nah, itu otot adalah termasuk ke dalam alat gerak aktif. Otot itu disebut alat gerak aktif karena kenapa? Karena dapat bergerak ya. Jadi otot itu bisa disebut sebagai alat gerak aktif karena otot mampu bergerak. Nah, perhatikan seperti gambar yang tampil di situ ya, otot sebagai alat gerak aktif. Nah, kemudian alat gerak yang kedua adalah alat gerak pasif. Nah, seperti apa? Seperti tulang. Nah, tulang itu adalah alat gerak pasif. Kenapa bisa disebut alat gerak pasif? Karena tanpa gerakan otot, tulang tidak dapat melakukan gerakan. Nah, jadi tulang itu tidak mampu bergerak sendiri ya. Dia membutuhkan yang namanya otot untuk bergerak. Makanya tulang disebut alat gerak pasif ya, dia membutuhkan otot sebagai penggeraknya. Nah, ini tadi tentang alat gerak hewan dan manusia. Jadi diingat-ingat ya anak-anak, alat gerak hewan dan manusia itu ada 2 jenis, bukan tangan dan kaki ya, tapi adalah alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Alat gerak hewan dan fungsinya. Anak-anak, tahukah kalian bahwa alat gerak pada hewan itu memiliki fungsi? Nah, alat gerak hewan disesuaikan dengan aktivitas dan tempat hidupnya. Perhatikan pada tabel. Di situ ada hewan beserta alat geraknya, juga ada fungsinya. Nah, ingat tadi yang Bapak sampaikan di sebelumnya, alat gerak hewan itu disesuaikan dengan aktivitas dan tempat hidupnya. Nah, contoh nomor 1, di situ ada hewan ikan. Nah, ikan itu mempunyai alat gerak yang namanya sirip dan ekor. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk berenang. Nah, tempat duduknya kan di air, makanya
sirip dan ekor digunakan untuk berenang. Kemudian yang kedua ada amfibi. Amfibi alat geraknya adalah kaki. Kaki fungsinya untuk apa? Untuk berjalan, melompat, dan berenang. Itu alat gerak amfibi. Yang berikutnya ada hewan reptilia. Reptilia memiliki alat gerak yaitu kaki yang ada pada buaya, kemudian otot perut yang ada pada ular, kemudian kaki dayung yang ada pada penyu. Nah, buaya itu termasuk jenis reptilia, ular juga reptilia, begitu juga dengan penyu termasuk jenis hewan reptilia. Nah, mereka memiliki alat gerak yang berbeda-beda, tapi fungsinya sama. Untuk apa? Untuk berjalan, untuk merayap, untuk memanjat, untuk berenang. Ya, sesuai dengan tempat hidupnya di mana. Nah, jadi itu tadi alat gerak hewan reptilia. Yang berikutnya adalah burung. Nah, pasti sudah tahu ya yang namanya burung. Burung itu memiliki alat gerak sayap dan kaki. Nah, sayap itu khususnya untuk burung kakak tua, kaki khususnya untuk burung unta. Nah, fungsinya apa? Fungsinya untuk berjalan, berlari, terbang, dan berenang sesuai dengan tempat hidupnya di mana. Burung kan jenisnya macam-macam ya. Nah, itu tergantung tempat hidupnya. Kemudian yang terakhir adalah mamalia. Mamalia itu alat geraknya menggunakan kaki seperti hewan kerbau, sapi, dan kuda. Kemudian sirip seperti ikan paus dan ikan lumba-lumba. Nah, mamalia itu banyak ya. Mamalia itu bisa di darat dan di air. Kalau di darat seperti kerbau, sapi, kuda. Namanya mamalia berarti dia beranak ya, tidak bertelur. Seperti kerbau kan beranak, sapi beranak, kuda juga beranak, ikan paus juga beranak, ikan lumba-lumba juga beranak. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk berjalan kalau kaki, untuk berlari, untuk melompat dan berenang untuk ikan paus dan lumba-lumba. Nah, anak-anak, ini tadi tentang alat gerak hewan beserta fungsinya. Nah, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya ya. Alat gerak pada hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Apa itu hewan vertebrata dan hewan invertebrata? Coba kita bahas dulu ya. Berdasarkan ada atau tidaknya tulang belakang di dalam tubuhnya, hewan dibedakan menjadi hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Nah, apa maksudnya? Kalau hewan vertebrata itu memiliki tulang belakang, sedangkan hewan invertebrata itu tidak memiliki tulang belakang. Ya, itu bedanya. Jadi hewan itu berdasarkan ada atau tidaknya ya, ada atau tidaknya tulang maksudnya, itu ada dua jenis, yaitu hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Kalau hewan vertebrata itu dia memiliki tulang belakang, sedangkan hewan invertebrata tidak memiliki tulang belakang. Contoh hewan yang memiliki tulang belakang itu apa? Seperti kelinci, kucing, paus, ular, dan katak. Hewan-hewan ini memiliki tulang belakang. Sedangkan hewan yang tidak memiliki tulang belakang itu seperti siput, semut, cacing, dan kupu-kupu. Hewan-hewan ini tidak memiliki tulang belakang. Ya, jadi paham ya maksudnya? Apakah hanya ini saja Pak contoh hewan-hewannya? Tidak. Terdapat banyak hewan yang memiliki atau tidak memiliki tulang belakang. Kalian bisa cari tahu sendiri ya nanti. Oke, ini tentang hewan vertebrata dan invertebrata.
kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Alat gerak hewan vertebrata dan invertebrata. Nah, kalau tadi jenis hewan berdasarkan ada atau tidaknya tulang belakang, sekarang kita bahas tentang alat geraknya ya. Alat geraknya hewan vertebrata dan invertebrata. Ada perbedaan antara hewan vertebrata dan invertebrata. Nah, contohnya ada di sini ya. Hewan vertebrata itu memiliki tulang belakang, sedangkan hewan invertebrata tidak memiliki tulang belakang. Hewan vertebrata memiliki bagian tubuh yang umum seperti kepala, leher, badan, itu pasti punya ya. Sedangkan hewan invertebrata memiliki anatomi tubuh yang masih sederhana. Kemudian, hewan vertebrata memiliki alat pencernaan yang memanjang mulai dari mulut sampai alat pembuangan. Sedangkan hewan invertebrata dia memiliki alat pencernaan yang masih sederhana. Nah, kemudian hewan vertebrata memiliki bentuk tubuh simetri atau bilateral. Simetri bilateral ya. Sedangkan hewan invertebrata memiliki bentuk tubuh simetri bilateral atau simetri radial. Nanti kita bahas di pembahasan selanjutnya ya. Kemudian hewan vertebrata itu contohnya seperti apa? Seperti ikan, amfibi, reptilia, burung, dan mamalia. Ingat, hewan vertebrata memiliki tulang belakang. Dia memiliki tulang belakang ya. Seperti contohnya ikan, amfibi, reptil. Reptil tadi seperti apa? Seperti buaya, ular ya. Kemudian burung dan mamalia. Sedangkan hewan invertebrata seperti apa contohnya? Cacing, serangga, dan hewan lunak. Jadi hewan-hewan lunak, hewan cacing yang tidak memiliki tulang belakang itu ya, itu disebut hewan invertebrata. Nah, ini tadi perbedaan antara hewan vertebrata dan invertebrata. Oke anak-anak, pembahasan materi organ gerak bagian 1 sudah selesai. Nah, selanjutnya silakan kalian mengerjakan soal evaluasi. Seperti apa soalnya? Kita lihat dulu ya soalnya. Nah, ini ada soal evaluasi yang harus kalian kerjakan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ini maaf salah. Ini harusnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 soal. Nah, kalian jawab soal ini pada selembar kertas folio ya. Ingat, dijawab pada selembar kertas folio. Nah, nanti silakan dikerjakan, kemudian dikumpulkan pada waktu yang nanti akan Bapak tentukan. Oke, anak-anak paham ya? Nah, terima kasih. Untuk materi hari ini cukup sekian. Nanti akan kita lanjutkan di pembahasan berikutnya tentang organ gerak yang kedua. Itu saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.